Teladannya dalam masalah ini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah ditawari kekuasaan, kedudukan yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, ikhlas merupakan sifat terpuji dalam hati seseorang yang akan menghiasi perilaku seorang muslim. Segalanya dilakukan karena Allah dan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas adalah perhiasan hati yang akan menyelamatkan seseorang dari kerugian akhirat. Tanpa ikhlas, amal perbuatan akan sia-sia, tiada guna. Ikhlas artinya memurnikan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dari hal-hal yang mengotorinya. Arti lainnya, menjadikan Allah Ta'ala sebagai satu-satunya tujuan dalam segala amal perbuatan dan perkataan, baik zahir maupun batin. Pendengar rahimakumullah, ikhlas merupakan amalan hati yang sangat penting, dasar dan syarat diterimanya amal perbuatan. Tanpa ikhlas, manusia akan tersesat dan menjadi orang-orang yang merugi. Dengan keikhlasan, amal perbuatan akan menjadi agung sekalipun amal itu sepele menurut pandangan manusia. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pernah menjelaskan bahwa amal perbuatan hati adalah dasar utama dan perbuatan anggota badan merupakan pengikut serta penyempurnanya, dan sesungguhnya niat sebagai ruh, sedangkan amal perbuatan bagaikan jasad. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah tidak memandang kepada jasad-jasad dan rupa-rupa kalian, akan tetapi Dia memandang kepada hati dan amal-amal kalian. Ikhlas adalah syarat diterimanya amal ibadah yang dikerjakan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kita untuk itu. Dalam firman-Nya, surah Al-Bayyinah ayat ke-5, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka disuruh kecuali supaya menyembah hanya kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan agar mereka mendirikan salat, menunaikan zakat. Dan yang demikian itu adalah agama yang lurus. Pendengar yang budiman, ikhlas bukan hanya amalan hati yang mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan paling utama. Selain itu, ikhlas juga sebagai benteng seorang mukmin dari bujuk rayu setan dan fitnah orang-orang yang sesat menyesatkan. Ketahuilah bahwa setan tidak akan mampu membobol benteng seorang mukmin yang beribadah dengan ikhlas. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Shad ayat 82-83. Qala fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis berkata, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang diikhlaskan di antara mereka. Para salafus salih sangat memperhatikan niat ikhlas mereka dan saling memberikan wasiat antara satu dengan yang lainnya untuk senantiasa mengikhlaskan niat dalam hidup. Sebagaimana apa yang pernah ditulis oleh Umar bin Khattab untuk Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhuma. Barang siapa yang niatnya ikhlas karena Allah, niscaya Allah akan mencukupkan dirinya dari apa-apa yang terdapat di antara manusia. Dan juga sebagaimana yang sudah masyhur, diriwayatkan bahwa para salafus saleh memulai tulisannya dengan hadis innamal a'malu binniyat.
Sesungguhnya amal perbuatan tergantung niatnya. Hal ini sebagai bentuk pengingatan kepada para penulis kitab, khususnya untuk mengikhlaskan niat. Imam Abdurrahman bin Mahdi mengatakan, barang siapa yang ingin mengarang suatu kitab, maka hendaknya ia memulai tulisannya dengan hadis ini. Pendengar yang budiman, perlu kita ketahui bersama bahwa ikhlas memiliki penopang-penopang. Dan penopang tersebut diantaranya yang pertama adalah ilmu yang mantap. Kemudian yang kedua adalah berteman dengan orang yang ikhlas dan mengambil manfaat dari doanya. Yang ketiga, membaca kisah orang yang ikhlas. Lalu keempat, bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu. Kelima, berdoa dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pendengar, ikhlas pun memiliki pengaruh terhadap amal perbuatan. Pengaruh yang pertama, kelanggengan amal perbuatan itu. Yang kedua adalah amanah. Yang ketiga, ilmu yang benar. Dan yang keempat, tekad yang kuat melakukan atau melaksanakan amal perbuatan. Adapun orang yang ikhlas juga memiliki sifat khusus. Di antaranya yang pertama, hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menyembunyikan amal jauh lebih ia sukai. Dan sifat yang ketiga, takut amalnya tidak diterima oleh Allah. Pendengar rahimakumullah, ada beberapa metode yang perlu kita perhatikan jika kita ingin meraih keikhlasan. Metode yang pertama, mengetahui macam-macam riya, faktor-faktor yang mendorongnya, dan berusaha memutus serta mencabut akar-akarnya. Kemudian yang kedua, mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan cara mengetahui nama-nama dan sifatnya, serta perbuatannya, tentu dengan ilmu atau pengetahuan yang benar. Adapun yang ketiga, mengetahui sesuatu yang telah disiapkan Allah di akhirat, berupa nikmat dan azab. Jika sang hamba telah mengetahui hal itu, niscaya dia akan lari dan menghindarkan diri dari segala macam bentuk riya, menuju keikhlasan yang murni kepada Allah. Adapun yang keempat, takut kepada riya yang akan merusak amal. Sesungguhnya orang yang takut kepada suatu perkara, tentu ia akan tetap waspada kepadanya, hingga ia selamat darinya. Selanjutnya yang kelima, memperbanyak amal kebaikan dan melakukan ibadah-ibadah yang tersembunyi dan berusaha menyembunyikannya. Metode yang keenam, pendengar, tidak terpengaruh oleh celaan manusia dan pujian mereka. Sebab yang demikian itu sangat tidak bermanfaat dan tidak juga membahayakannya. Tetapi hendaknya takut kepada Allah dengan mengikhlaskan amal. Yang ketujuh, selalu mengingat kematian dan memangkas segala bentuk angan-angan. Kemudian yang kedelapan, takut akan su'ul khatimah atau akhir hayat yang buruk. Dan dengan rasa takut ini maka seseorang akan berusaha mengikhlaskan semua amalnya dan juga perkataannya. Adapun metode yang kesembilan yaitu bergaul dan berteman dengan orang-orang yang ikhlas dalam beramal dan bertakwa. Kemudian ke-10, berdoa dan kembali kepada Allah Ta'ala agar menganugerahi keikhlasan kepadanya. Kemudian yang ke-11, menghapus sifat tamak terhadap sesuatu yang sudah menjadi milik orang lain ataupun hal-hal duniawi lainnya. Dan terakhir metode yang ke-12, mengetahui buah dari keikhlasan, faidah-faidahnya dan akibat kebaikan yang ditinggalkannya, baik di dunia maupun di akhirat. Adapun pendengar rahimakumullah, buah dari keikhlasan tersebut diantaranya, yang pertama adalah ketenangan jiwa. Keikhlasan akan memberikan ketenangan jiwa dan memberikan kedamaian hati kepada pelakunya, sehingga membuatnya lapang dada dan tenang hatinya. Hatinya terhimpun pada satu tujuan, yaitu ketenangan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasratnya terhimpun dalam satu wadah, yaitu meniti jalan yang membawanya kepada keridhaan Allah. Tidak dapat diragukan. Kejelasan tujuan dan kelurusan jalan ke arah itu mampu membuat manusia menjadi tenang menghadapi guncangan,
karena adanya berbagai tren, kecenderungan, dan jalan yang bisa ditempuh. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Al-Baihaqi, "Man ja'ala al-humuma hamman wahidan kafahu Allahu hamma dunyahu, wa man tasha'abathu al-humum lam yubalillahu fi ayyi awdiyatid dunya halak." Barang siapa menjadikan berbagai hasrat sebagai satu hasrat saja, maka Allah mencukupkannya dari hasrat dunia. Dan barang siapa hasratnya bercabang-cabang, Allah tidak mempedulikannya di penjuru dunia manapun dia mengalami kehancuran dan kebinasaan. Yang dimaksud hasratnya bercabang-cabang dalam hadis tersebut adalah terbagi-bagi, tertuju kepada harta, kedudukan, nafsu, dan lain-lainnya. Berbeda dengan orang mukmin yang hasratnya hanya tertuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pendengar rahimakumullah, buah dari ikhlas yang kedua adalah kekuatan rohani. Ikhlas memberikan kekuatan rohani kepada orang yang mukhlis. Karena keunggulan tujuan ikhlas di dalam dirinya dan kehendaknya yang menyatu, yaitu keridhaan dan pahala Allah Subhanahu wa taala. Orang yang gila harta, kedudukan, ketenaran atau gelar adalah orang yang amat lemah, yaitu ketika tiba-tiba menyembul suatu harapan mewujudkan kerakusannya terhadap dunia. Dia orang lemah di hadapan orang-orang yang seharusnya dia beri. Dia orang lemah jika dia takut kehilangan keuntungan yang diharapkannya. Sedangkan orang yang menjual dunia karena Allah, maka dia bisa memperoleh kekuatan dan tidak akan melemah, mendapat kemampuan yang tidak mengendor. Maka dengan kebebasannya dari dunia dan ikhlasnya jauh lebih kuat daripada segala kekuatan material yang ditangkap mata manusia. Orang yang mukhlis karena Allah tidak akan melemah dari janji-janji yang diobral, tidak bergeming karena ancaman, tidak menjadi hina karena kerakusan, dan tidak bisa dicegah karena rasa takut. Teladannya dalam masalah ini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah ditawari kekuasaan, kedudukan yang terhormat, harta, dan segala kenikmatan dunia, agar beliau menghentikan dakwanya. Menghadapi tawaran ini beliau menjawab dengan nada yang keras dan tegas. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, "Wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi shimali ala an atruka hadzal amr ma taraktuhu hatta yazharahu Allahu aw ahlaka dunah." Demi Allah, andaikan mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan urusan ini, niscaya aku tidak akan meninggalkannya hingga Allah menegakkannya atau membinasakan yang lainnya. Andai kata Nabi SAW mempunyai nafsu yang tersembunyi terhadap harta, kekuasaan, dan kedudukan, tentu ketegarannya menghadapi tawaran yang sangat menarik dari para pemimpin Quraisy tersebut akan melemah. Tetapi beliau tahu tujuannya, sehingga beliau pun sangat ikhlas. Beliau tahu Rabbnya, sehingga tidak mau menyekutukan sesuatu dengannya. Pendengar yang budiman, demikianlah pembahasan mengenai akhlak mulia, yaitu ikhlas. Pada bagian yang pertama ini, insya Allah pembahasan akan kita lanjutkan kembali pada kesempatan berikutnya. Semoga pembahasan ini dapat menjadi penyemangat bagi kita semua untuk berbuat ikhlas dan mengistiqomahkannya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.